Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam waktu teduh bersama. Edisi Jumat, hari pertama di bulan Juli, 1 Juli 2022. Bacaan kita hari ini Yeremia 51 ayat 46 sampai 58. Sebelumnya mari kita berdoa. Betapa kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Allah di pagi hari ini. Sungguh Tuhan itu baik, mengasihi dan memelihara kami. Kembali Tuhan mengaruniakan hari baru untuk kami. Hari pertama di bulan Juli ini. Dan sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami firman Allah, mengerti dengan baik, dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeremia 51 ayat 46 sampai 58. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu. Apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu, demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti, ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib. Nodah meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya, dan di seluruh negerinya akan menggerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit, dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak. Para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Amin. Yang bertobat dikasihi, tema kita hari ini. Saudara yang terkasih, sering kita mendengar hidup seperti roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Atau istilah di atas langit masih ada langit. Bahwa kehidupan manusia tidak ada yang bisa dibanggakan karena semuanya ada waktunya. Kisah dalam bacaan kita menggambarkan kehidupan bangsa Babel sebagai bangsa yang adik kuasa dan menaklukkan banyak bangsa-bangsa, termasuk Yehuda yang ditawan. Dicatat dalam pasal 52 ayat 28 sampai 30.
ada 4.600 orang Yehuda yang ditawan. Alkitab tidak banyak mencatat aktivitas di pembuangan. Namun yang pasti hidup di pembuangan penuh penderitaan. Dalam kondisi yang dialami di pembuangan, mereka dikuatkan. Ayat 46 dikatakan, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Sebab sesungguhnya waktu Tuhan akan datang menghukum Babel yang ditandai dengan menghukum patungnya sebagai simbol kekuatan dan yang disembah namun tidak memiliki daya melawan kuasa Tuhan. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, namun kuasa Tuhan lebih dari itu. Saudara-saudara, kekuatan dan kekuasaan duniawi akan berakhir sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Sehebat apapun suatu bangsa, tetapi ketika tidak percaya dan mengandalkan Tuhan, pasti akan hancur oleh kuasa Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia dan semua bangsa tanpa terkecuali asalkan mau bertobat. Oleh karena itu penting untuk disadari bahwa kekuatan dan kekuasaan bahkan kemampuan hidup kita tidak akan bertahan sepanjang waktu. Semuanya punya waktu untuk berhenti. Hanya satu sumber kekuatan yang dapat diandalkan, yaitu kuasa Allah yang berdaulat sepanjang waktu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu. Terus menguatkan kami dan memampukan kami menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal yang kami lakukan Tuhan, di luar dari ketidakmampuan kami, di luar dari apa yang semestinya harus kami jauhkan. Karena itu ampunilah kami ya Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dan mampukan kami untuk berjalan sesuai kebenaran firman-Mu. Ketika hari ini kami melanjutkan perjalanan hidup kami, tolonglah kami Bapa, mampukan kami dalam melaksanakan pekerjaan kami, usaha, aktivitas, dan kegiatan kami. Dan biar semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Anugerahi hikmat pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok terpencil, dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berkati umat-Mu yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang berulang tahun, yang berhasil sempurnakan syukur mereka, yang bergumul topang, yang menikmati setiap anugerah Tuhan di hari-hari tua mereka. Berkati dan mencari pekerjaan Tuhan nyatakan. Dalam pendidikan anak-anak-Mu berkati. Dan biarlah hidup kami hari ini kami lalui dengan penuh kasih dari-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita.